Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan 10. Hari ini kita ada tujuan pembelajaran tentang memahami bagaimana itu sebuah array dan pengenalan sebuah JFrame POM pada pemrograman Java di aplikasi NetBeans. Sebuah array akan menyimpan beberapa item data yang memiliki tipe data sama dalam sebuah blok memori yang berdekatan yang kemudian dibagi menjadi beberapa ruang. Array adalah sebuah variabel atau sebuah lokasi tertentu yang memiliki satu nama sebagai identifier, namun identifier ini dapat menyimpan lebih dari sebuah nilai. Jadi ada beberapa nilai dalam sebuah variabel ya. Kemudian langkah-langkah menciptakan array ini, yang pertama adalah mendeklarasikan variabel array-nya, kemudian menciptakan objek array-nya. Bentuk deklarasi variabel array seperti ini ya, yaitu ada tipe data primitif diikuti siku ya, kurung siku, kemudian nama variabel atau nama kelasnya kurung siku, kemudian diikuti nama variabel. Atau juga bisa seperti ini gitu, tipe data primitif, kemudian diikuti nama variabelnya, diikuti kurung siku, kemudian titik koma. Nama kelas ikuti nama variabelnya, diikuti kurung siku. Contohnya mungkin seperti ini. Contoh pembuatan sebuah array. String adalah tipe datanya, kemudian kurung siku adalah tanda sebuah array, diikuti nama variabelnya kata. Kemudian integer tipe datanya, diikuti kurung siku adalah menandakan sebuah array, kemudian nomor adalah nama variabelnya, kemudian titik koma. Atau juga kurung sikunya disimpan di akhir. Penggunanya seperti ini ya. Ada string diikuti kata, itu nama variabelnya, kemudian kurung siku berarti menandakan sebuah array. Kemudian integer ada tipe data, diikuti nomor adalah nama variabelnya, kemudian diikuti kurung siku adalah tanda sebuah array, diikuti titik koma ujungnya. Baik, supaya lebih jelasnya kita simak video prakteknya langsung ke video prakteknya ya. Kita pilih file, pilih new project, pilih Java, ininya Java application, kemudian pilih next, kemudian kita beri nama project array. Treatment class-nya kita hapus centang, kemudian finish. Dan akan muncul nama projectnya di sebelah kiri. Kita lihat project array. Nah ini, dan kita buat dua buah package. Yang pertama adalah package array. Kemudian kita buat yang kedua, new Java package, beri nama POM, finish. Pada package array ini kita buat 3 buah file Java class. Pilih new, pilih Java class, beri nama lat1 array. Dan buat 2 lagi pada package array, new Java class lat2 array.
Dan yang ketiga, pilih new Java class lat 3 array. Kemudian pada basic form kita buat sebuah new jFrame form. Kalau sebelumnya Java class, kita membuat sebuah jFrame form, membuat sebuah formulir. Beri nama form underscore ganti huruf finish. Baik, kita ke latihan 1 dulu. Di latihan array kita pilih filenya. Di sini sudah disiapkan kode programnya. Kita copy paste supaya cepat ya. Klik kanan, copy, dan tempatkan di bawah public classnya. Klik kanan, paste, dan kita perbesar dulu supaya lebih jelas. Baik, kita jelaskan dulu untuk array. Yang pertama di baris 12 ini membuat sebuah kelas dengan nama lat1 array. Kemudian di baris 13 membuat sebuah metode namanya untuk operasi supaya program dapat dijalankan. Kemudian di baris 14 ini membuat sebuah variabel dengan nama myArray dengan tipe data integer. Cirinya sebuah array adalah ada kurung siku. Berarti itu variabel array. Kemudian di dalamnya terkandung angka-angka yang dibatasi dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, sedangkan pemisahnya menggunakan tanda koma. Di sini isi array-nya adalah 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian di baris 15 ini akan menampilkan teks dengan nama isi elemen array pertama titik 2, kemudian memanggil variabel array-nya dengan simbol plus myArray. Kemudian susunannya untuk array, susunannya dimulai dengan indeks yang ke 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi indeks yang ke 0 adalah yang ini, yang 0, 10. Indeks ke 1, indeks kedua adalah 30, indeks ke 3 adalah 40, dan indeks keempat adalah 50. Jadi ingat, susunan untuk array dimulai dari angka 0, bukan angka 1, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita klik kanan, run file, kita lihat hasilnya, susunannya apakah betul sesuai dengan indeksnya. Kita lihat ke bawah. Maka akan muncul di bagian bawahnya, ini masih loading ya. Nah, isi elemen array pertama adalah 10, ini indeks yang ke 0. Isi elemen array kedua adalah 20, ini indeks 1. Kemudian isi indeks elemen yang kedua adalah 30, 40, dan 50. Jadi ingat, untuk array dimulai indeksnya yang ke 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Baik, itu untuk latihan yang pertama. Kita lanjut ke latihan yang kedua. Kita lihat kode programnya. Kita copy dulu supaya lebih cepat.
Baik, kita ke latihan yang kedua. Untuk latihan kedua ini baris 12 membuat sebuah kelas namanya lat2 array, yang ke-13 membuat operasi supaya program dapat dijalankan. Kemudian baris ke-14 membuat sebuah variabel dengan nama myArray, kemudian ada kurung sikunya, berarti ada ini adalah sebuah array dengan tipe datanya integer, dengan susunan isinya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka untuk indeksnya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, berarti indeks dimulai dari angka 0. Kemudian di baris 15 ini adalah membuat sebuah looping menggunakan looping for. Di sini untuk tipe data yang menggunakan tipe integer, kemudian i dimulai dari angka 0. Kenapa angka 0? Karena indeks itu indeksnya dimulai dari angka 0. Kemudian i kurang dari myArray length, artinya ini disesuaikan dengan panjang array-nya ada berapa. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, berarti panjang array-nya ada 5 dikurangin 1 jadi 4 karena indeksnya dimulai dari angka 0. Kemudian i++ adalah penambahan 1 secara otomatis, berarti 0 tambah 1 tambah 2 tambah 0 tambah 1, 1, kemudian 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1 adalah 3, 3 tambah 1 adalah 4, berarti indeksnya sampai ke 4, karena di sini susunan indeksnya sampai dengan yang keempat. Kemudian di baris 16 ini menampilkan elemen ke i, berarti indeksnya yang keberapa, itu dimulai dari angka 0, adalah myArray i. Ini sini isinya, berarti indeks yang ke 0 isinya adalah 30, kemudian indeks yang ke 1 adalah 50, indeks yang kedua adalah 70, yang ketiga adalah 90, dan terakhir adalah yang keempat 110. Baik, kita lihat hasilnya. Kita run file. Elemen ke 0 adalah 30, elemen ke 1 adalah 50, kedua 70, ketiga adalah 90, keempat adalah 110. Jadi dimulai dari angka 0 sampai batasnya adalah indeks yang keempat. Jadi untuk array selalu dimulai dari indeks yang ke 0, walaupun di sini susunannya seperti ada 5 tapi harus dikurangin 1 jadi 4. Jadi 0, 1, 2, 3 dan 4. Baik, itu untuk latihan yang kedua. Kita ke latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga kita pastikan di bawah public class. Kita lihat susunan array-nya. Untuk latihan ketiga ini adalah array multidimensi. Ini di baris 12 membuat sebuah kelas namanya lat3 array. Baris ke-13 membuat sebuah operasi, dan kemudian di baris 14 ini tipe datanya string, nama array-nya myArray. Kemudian untuk multidimensi ini kurungnya ada, kurung sikunya ada 2. Ada array dimensi pertama, ini array dimensi kedua, dan isinya juga ada 2. Ini ada 2. Ini dimensi pertama, ini dimensi kedua. Di dalam sebuah kurung perawal ini ada disatukan ya. Kemudian di bagian 15-nya print out, sistem println menampilkan array-nya myArray 0,0, artinya adalah ini baris ke 0, kolom ke 0. Ini seperti sebuah metrik ya di matematika. Kemudian yang keduanya adalah baris ke 1, kolom ke 0. Kemudian yang berikutnya
ini adalah baris ke 0 kolom ke 1, kemudian ini adalah kolom baris ke 1 kolom ke 1. Jadi untuk baris ke 1 baris ke 0 adalah ini negara ya, 0 0 adalah 0, barisnya ke 0 kolom ke 0 adalah negara, karena ingat indeks dimulai dari 0 ya, bukan 1. Kemudian yang ibu kota ini adalah baris ke 0, baris ke 0, baris ke 0 kolom ke 1. Sedangkan yang Indonesia adalah baris ke 1 kolom ke 0, dan Jakarta adalah baris ke 1 kolom ke 1. Yang ini adalah 0 0, ini adalah 0 1, yang ini adalah 1 0, ini adalah 1 1. Kita lihat hasilnya. Karena ini adalah 0 0, maka akan muncul di sini negara. Kemudian 1 0 adalah yang ini Indonesia, berarti negara Indonesia. Kemudian 0 1 adalah ibu kota, kemudian 1 1 adalah Jakarta, maka di bagian bawah adalah ibu kota Jakarta. Kita lihat hasilnya. Ya, negara Indonesia, ibu kota Jakarta. Jadi ingat, untuk multidimensi adalah pertama baris dulu, kemudian ikuti kolom, kemudian dimulai dari indeksnya ke 0 ya, kemudian baru berpindah. Jadi kalau dalam satu kurung kurawal ini adalah indeks 0 0, kemudian ini 0 1, kemudian ini 1 0, ini adalah 1 1, karena berpindah kurungnya, berarti berpindah jadi 0, ini 1 ya. Baik, kita lanjut ke latihan yang terakhir, form ganti nama. Pada form ganti nama ini kita membuat sebuah form tampilan, dan tidak hanya berbasis teks saja, kita menggunakan satu komponen namanya label. Ini formnya kita perbesar dulu supaya agak bagus. Kemudian label ini bisa digeser-geser sesuai dengan kebutuhan panjangnya, dan kita atur teks ini dengan cara klik, kemudian klik kanan, pilih properties, kemudian kita atur fontnya, kita ganti jadi tipenya bukan Tahoma tapi Arial. Kemudian ketebalan kita boldkan dan ukuran hurufnya 36. Kemudian untuk warna kita ubah di bagian foreground, kita klik titik 3 ini, kemudian pilih warnanya, misalkan warna merah. Oke, kemudian close, maka dia akan berubah warnanya. Kemudian mengubah teksnya dengan cara klik kanan dan edit teks, beri nama misalkan normal, enter, dan kita memasukkan 5 buah button ini untuk tombol ya. Kita perbesar dan kita masukkan button yang kedua, button yang ketiga, untuk JPROM ini akan lama di bagian desain ya. Yang keempat, dan yang terakhir yang kelima, dan kita ubah
namanya dengan cara edit text, tombol pertama, enter. Klik dulu, kemudian klik kanan, edit text, tombol kedua, enter. Dan klik dulu, kemudian klik kanan, edit text, tombol ketiga, enter. Yang terakhir ini klik kanan, edit text, beri nama normal, enter. Dan yang ini kita buat untuk tombol keluarnya, kita beri nama keluar, enter. Untuk tombol pertama, supaya objeknya kita mudah memanggil di pemrogramannya, kita kasih nama pada tombolnya. Si objeknya dikasih nama dengan cara change variable name, jadi berarti memberi nama variabel pada tombolnya. Kita beri nama tombol 1. Yang ininya kita beri nama change variable tombol 2. Yang ketiga, klik kanan, change variable name, beri nama tombol 3. Dan yang terakhir, klik kanan, change variable, beri nama normal. Dan yang keluar kita kasih change variable name, beri nama keluar. Oke. Kemudian pada formnya kita klik ciri objek yang sudah terpilih, ini ada garis berwarna oranye, kemudian klik kanan, berarti kita sudah memilih form. Pilih properti supaya ketika di running nanti si formnya akan berada di tengah. Pilih menu kode, pilih generate path yang ininya, kemudian checklist generate center, jadi ketika dijalankan si programnya akan berada di center atau di tengah. Kemudian pada sort ini untuk pengkodingannya di bagian menu sort. Untuk kembalinya bisa pilih menu descent, sort, descent. Nah, supaya si objek yang kita bisa diklik tombolnya, kita kasih event namanya event action performance atau event click ya. Klik kanan pada tombol pertamanya, pilih event, pilih action performance. Maka dia akan muncul action performance-nya, biasanya ditandai dengan kedip-kedip kursornya, yaitu membuat sebuah private void tombol 1 action performance, karena nama objeknya kan tadi tombol 1. Nah, kita tinggal masukkan kode programnya di bagian bawah private. Kita masukkan. Kemudian di normal ini kita belum kasih nama objeknya, klik kanan, change variable, beri nama hasil, berarti labelnya kasih nama variabelnya adalah hasil. Kita tinggal masukin coding programnya yang tadi, hasil titik set text, ini kontrol spasi supaya muncul pilihannya, set text, kemudian enter. Ini kita hapus tombol pertama, jadi nanti si labelnya akan berubah jadi teksnya adalah tombol pertama ketika diklik tombol 1. Kemudian hasil titik set color, kita ubah warnanya ya. Set color.
background, copy, nah kita membutuhkan Japa AWT color supaya bisa mengganti warna hurufnya. Klik OK saja. Maka di bagian bawah Pancake formnya akan muncul import Japa AWT color. Untuk tombol pertama warnanya adalah green, kita copy aja, Ctrl C, tapi kita kasih event dulu pada tombol keduanya. Klik kemudian event, pilih action performance, nanti akan muncul private point tombol 2 nya, kita enterkan, kursornya naikin ke atas dan kita pastekan saja di sini. Kita paste supaya cepat. Di tombolnya ganti tombol kedua dan kita ubah warnanya. Kita lihat ada warna apa saja, kita pilih warna orange, enter. Dan pada tombol yang ketiga kita pilih event action performance, ini naikin ke atas, akan muncul private point nya, kemudian naikin ke atas, kita pastekan, kita ganti pertamanya jadi ketiga dan kita ubah warnanya, kontrol spasi untuk melihat pilihannya, kita pilih warna dark gray, enter. Dan yang normal di kanan action performance, kita pastikan lagi tombol normal, warnanya kita rubah yaitu red. Dan yang terakhir adalah tombol keluar, kita kasih event action performance, kita kasih kode programnya keluar yaitu system titik exit not. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat kode program diperbesar. Untuk tombol exit, ini kode programnya system titik exit dalam kurung 0 titik koma, kemudian ini adalah untuk tombol normal, yang ini adalah untuk tombol yang ketiga, kemudian ini adalah tombol yang kedua, kemudian yang ini adalah tombol yang pertama. Kemudian di bagian atasnya di bawah Pancake importnya menambahkan import Japa AWT color untuk penambahan warnanya. Baik, kita langsung run file pada programnya, klik kanan run file. Akan muncul tombol formnya ada di tengah karena kita setting tadi di center, dan klik tombol pertama maka dia akan berubah supaya memperbesar. Kita lihat ini tombolnya terlalu kecil ya, kita rubah dulu desain di bagian ini kurang panjang. Baik, kita coba runkan.
tombol pertama, tombol kedua, tombol ketiga, normal, kita keluar. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk array dan pengenalan sebuah form menggunakan JFrame Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.